Oke, bertemu lagi dengan kami di Cakra Manggiling Channel. Mungkin lama ya Pak Le kita nggak bertemu sama Sobat Cakra ini. Ya, sudah hampir sebulan ya Mas? Iya, hampir sebulan kita nggak ketemu karena ada sesuatu hal, makanya kita melanjutkan cerita yang mungkin terputus ya Pak Le ya. Iya, kita sekarang berada di kawasan pemakaman Raden Purboyo, yaitu tepatnya di Masjid Sultoni Wodgaleh. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini teman-teman kita mau membahas siapakah Raden Purboyo itu dan kiprahnya seperti apa dalam kemajuan dan perkembangan pembangunan Mataram pada khususnya ya Pak Le ya. Oke, bagaimana ceritanya atau nanti di dalam ada apa akan kita bahas mungkin di dalam aja. Ya, nanti di dalam kita bisa melihat situasi dari area pemakaman tersebut. Iya, sebelumnya kita salam dulu Pak Le. Jaya Jaya Wijayanti, Rahayu Sagung Dumadi. Oke teman-teman, ikutin kami ke dalam. Oke, yuk. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di tepatnya di pesarean dari Raden Purboyo. Kita berada di depan Beringin Kembar. Iya. Nah, jadi sebelum kita opening tadi di luar dan di depan masjid atau sebelum masuk ini tadi kita berkesempatan atau minta izin dulu sama juru kunci atau abdi dalam ya, abdi dalam. Yang asmonya atau namanya adalah Bapak Sri Widarto. Ya, jadi bersyukurnya adalah sebenarnya di sana itu ada tulisan kalau kamera itu tidak boleh dibawa ke dalam. Tapi bersyukurnya untuk kali ini kita bisa membawa kamera ya Pak Le ya. Kita bisa membawa kamera, terus kita juga bisa mengambil gambar makam yang di dalam. Dan ada silsilah juga nanti mungkin teman-teman Mas Dino juga mungkin bisa ditampilkan itu nanti bisa dilihat semuanya. Nah, seperti di depan tadi saya bilang, apa kiprahnya Raden Purboyo dalam perkembangan atau pembangunan Mataram? Coba kita tanya
yang lebih ahlinya atau Pak Le Permono. Monggo Pak Le. Ya, jadi setelah kemarin edisi yang kemarin Iya. kita membahas Jati Bengok dan Watu Jagong ya Iya, Mas betul. Abe ya. Betul. Jadi setelah ada kesepakatan antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan itu, Ki Ageng Pemanahan terus melanjutkan perjalanannya menuju ke Alas Mentawai. Nah, ke dalam Alas Mentawai, dan di satu sisi waktu ke si apa namanya babat Alas Mentawai itu si siapa Danang Sutawijaya itu memang disuruh menjalin ikatan batin atau belajar spiritual kepada Ki Ageng Giring. Oh, Dan itu dengan maksud secara strategi politik atau untuk menjaga itu Danang Sutawijaya itu ada getaran rasa dengan putri dari Ki Ageng Giring yang bernama Roro Niken Lembayung. Oh, Ya, atau Niken Purwosari ya, Ya, sebenarnya betul. Roro Niken Purwosari. Betul. Nah, karena sering ketemu mungkin mereka suka lalu menjalin asmara, dan di situ apa namanya bibit buah cinta itu kan muncul. Ya, betul. Maka Roro Niken Purwosari itu hamil atau mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Maka dikasih nama itu Joko Umbaran. Joko Umbaran. Nah, kenapa dikasih Joko Umbaran? Karena istilahnya Joko itu anak laki-laki. Betul. Umbaran itu dari kata umbar atau di istilahnya dibebaskan atau istilahnya tidak diopeni gitu ya. Iya. Nah, maka setelah beranjak dewasa, si Joko Umbaran itu bilang dengan ibunya, intinya akan mencari ayahnya. Akan mencari ayahnya. Siapakah toh? Bapak saya. Oke. Maka hanya dikasih clue-clue dari si ibu itu tadi atau Niken Purwosari. Oh iya. Sebentar Pak Le. Mungkin kenapa kok apa namanya si Joko Umbaran ini harus mencari ayahnya? Apakah si ayah ini tidak nyen sewu ya? Maksudnya beliau tidak mau mengakui atau apa namanya? Ya tidak mengakui adanya pernikahan Ya. Sebenarnya kalau mengakui atau tidak mengakui itu sebenarnya kalau kita lihat secara sisi politik atau apa strategi dan itu menjalin apa ya Mas Abi ya, sebenarnya agar kedudukan Mataram itu tidak ada yang apa istilahnya merongrong atau apa ya setelah dewasa. Oh iya. Tetapi di satu sisi sebagai penguat, maka agar terjalin dengan Ki Ageng Giring kedudukan ayahnya kedudukan ayahnya ini dimanfaatkan sebenarnya itu. Dan setelah sebenarnya Roro Niken Purwosari itu pada saat ditanya oleh Joko Umbaran itu tidak mau mengaku karena sering sekali didesak untuk mengatakan siapa ayahnya. Akhirnya beliau atau Niken Purwosari memberikan clue-clue itu. Ya, kalau mau ke nemui ayahmu itu dia punya lapangan alun-alun besar seperti itu. Apa namanya? Tidak mau mengungkap si ibu tidak mau mengungkap ini karena sudah ada perjanjian. Sudah ada perjanjian sebelumnya. Oh, oke. Sama si ayahanda ini bahwa jangan sekali-sekali diberitahukan siapa ayahnya. Tapi si anak tetap mendesak terus. Oke. Nah, akhirnya si ayah ini atau Danang Sutawijaya atau Penemban Senopati sendiri memberikan sebuah senjata atau patrem atau keris kecil lah. Paling mudah menyebutnya keris kecil itu untuk sebagai bahan pengingat agar perjanjian antara Danang Sutawijaya dan Niken Purwosari ini terjaga atau bisa menjaga rahasianya. Nah, seperti itu. Terus akhirnya kalau kamu mau ke kota, kamu wajib membawa pusaka ini. Akhirnya berangkatlah Joko Umbaran ke kota.
untuk mencari ayahnya siapa. Nah di kota kan memang mungkin situasi zaman dulu kan ramai sekali. Betul. Nah pada saat itu tidak bisa menemui Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, dan akhirnya hanya satu cara. Maka Jaka Umbaran karena sudah terkenal saktinya, beliau membuat onar di situ. Maka ditangkap oleh istilahnya prajurit. Ini juga salah satu strategi ya. Strategi ya. Strategi agar bisa ketemu. Jaka Umbaran itu ya. Iya. Nah, berhubung sudah ketemu, maka dihadapkanlah Jaka Umbaran kepada Panembahan Senopati. Iya. Pada waktu ditanya, keris atau patrem itu belum dikeluarkan, tapi ditanya siapa kamu, dari mana asalmu, itu beliau menjawab. Protokoler teman-teman. Ya, protokoler seperti ditanya pada saat itu memang menjawab, nama saya Jaka Umbaran. Dari mana asalmu? Dari Sodo, desa Sodo. Lalu masih biasa saja reaksinya. Tetapi setelah, ibumu namanya siapa? Niken Purwosari. Maka Danang Sutawijaya, waduh, terkejut ya, terkejut. Buktinya mana? Pasti ada bukti. Saya tidak mudah percaya. Lalu diberikanlah patrem itu atau keris kecil itu kepada beliau. Nah, tujuannya apa kamu kesini? Aku ingin bekerja atau ingin nyuwito mengabdikan diri pada Mataram. Kamu saya terima apabila bisa mencari warongko atau tempat keris atau wadahnya itu, warongko. Akhirnya Jaka Umbaran pulang. Pulang menemui ibunya. Bu, ini aku disuruh pulang dan disuruh mencari warongkonya. Apabila sudah ketemu, maka saya akan diperkenankan atau diizinkan untuk ikut nyuwito di Mataram. Seperti itu. Nah, lalu ibunya sudah tahu bahwa itu adalah sanepo atau penggambaran yang belum jadi. Sanepo itu kan gambaran yang belum jadi. Betul. Lalu si Niken Purwosari itu setiap malam hanya istilahnya berkomunikasi dengan Hyang Widi untuk mencari jawabannya. Nah, pada saat itu sudah mendengar jawabannya, si Niken Purwosari itu sebelum mengajak si Jaka Umbaran ke hutan. Jadi sebelum memberi jawaban, beliau sudah mencoba berkomunikasi, mencari wahyu, seperti itu. Setelah itu terus pagi hari si Niken Purwosari itu sempat bersuci diri di Kali Nyamat yang sebelumnya ayahnya, atau Kali Gowang lah, betul. Nah, di edisi yang kemarin itu ada ayahnya Ki Ageng Giring itu kan itu. Lanjutkan Pak Le. Saya mau ada pertanyaan tapi nanti. Setelah di Kali Gowang, si Niken Purwosari bersuci diri, lalu si Niken Purwosari memanggil anaknya agar mengikutinya. Dia menyuruh mengikuti ibunya ke hutan. Nah, di dalam hutan itu beliau mengatakan, mana kerismu? Dikasihlah keris itu. Nah, setelah itu keris itu ditusukkan atau disutuk saliro. Disutuk saliro. Atau bunuh diri, teman-teman. Ibunya itu agar mendapat kemuliaan anaknya. Maka sebenarnya di situ kan ada istilahnya konsep tohing pati anakmu mukti atau apa ya? Tohing pakti ya. Gimana ya? Mukti mergo tohing pati. Seperti itulah model itu itu setelah beliau Niken Purwosari itu bunuh diri atau sutuk saliro, maka keris itu diharapkan dibawa lagi ke Panembahan Senopati. Dan anehnya gini Mas, keris itu ada dedernya itu dari kayu Purwosari. Dan kejadian itu sebenarnya kalau saya melihat itu di hutan Purwosari. Di hutan Purwosari ya, nama hutan itu kayunya itu kayu Purwosari. Namanya kayu Purwosari, dan di hutan itu suatu saat mungkin kita bisa mencari hutan Purwosari. Suatu saat kita mungkin akan mencari itu dan kita akan mungkin kita temukan clue-nya di situ juga. Betul. Itu seperti itu. Maka si Jaka Umbaran lalu ke kota kembali, ketemu dengan Hadiwijaya, dengan Sultan Agung Panembahan Senopati. Maka diberikanlah keris itu, dan akhirnya diterima dan mendapat gelar Raden Purboyo. Atau kalau di
di dalam itu tulisannya Puruboyo ya. Ya, Puruboyo. Purubaya. Iya, Purubaya. Ya, Iya. atau yang di dalam artian secara batiniah itu adalah kebijaksanaan atau wicaksono. Purubaya itu kan artinya wicaksono. Bijaksana. Ya, dan Bijaksana. diberi tanah pelungguh atau tanah perdikan di Wat Galeh ini. Iya, karena kalau tidak salah nih Pak Le, karena apa namanya, sisi spiritual beliau, maksudnya Iya. dari mungkin dari segi keagamaan atau Iya. apa, siapa namanya, Joko Umbaran atau Joko Purboyo, Umbaran ya. atau Raden Raden Purboyo Purboyo. ini lebih tinggi. Dia lebih mementingkan Lebih tinggi, ya. itu daripada keduniawian itu ya, Ya. Pak. Dan memang terkenal sakti, Mas. Iya. Mas Abe. Iya. Maka Panembahan Senopati menjulukinya pun istilahnya Benteng Mataram. Oh, Ya. kalau kita baca tadi, Ya. kita baca itu ada Benteng Mataram sama Banteng Banteng Mataram. Mataram. Nah, Banteng- setahu saya Ya. itu Banteng Mataram yang maksudnya Yang ini ya. Sebenarnya yang Benteng Mataram itu ya adalah yang Purbaya 1 ini. Nah, Purbaya Benteng. 1, Benteng Mataram ya, Oh. benteng sebagai tembok Mataram. Istilahnya Iya, benteng iya, karena iya, dia iya. terkenal saktinya. Iya. Nah, besok mungkin lain waktu kita kupas siapakah Banteng Mataram. Itu Banteng sebenarnya Mataram. Purboyo II. oh Itu eranya Sultan Agung. Ya, bukan eranya Panembahan Panembahan, Senopati. iya, Ya, iya, itu iya, eranya iya, Sultan iya. Agung. Itu Banteng Mataram. Banteng yang Mataram. yang apa? Yang besok kalau kita bahas Ya. itu nanti ada penyerangan Batavia. Jadi sebelumnya era Panembahan Senopati Ya. itu belum ada, Belanda atau VOC itu belum ada. Eranya baru era Sultan Agung. Oh begitu. Iya. Wah itu jadi teman-teman, mungkin teman-teman atau mendengar atau lebih tahunya Pangeran Purboyo itu juga julukannya sebagai Banteng Mataram. Ternyata bukan. Kalau Ya. secara silsilah di dalam Iya. itu ini adalah benteng Mataram. Mataram ya, karena kesaktian beliau yang benar-benar sakti Iya. sekali sampai apa namanya dijuluki sebagai benteng. Karena bagaimanapun juga sebuah kerajaan itu bentengnya berlapis-lapis, Iya. seperti halnya dengan negara Iya, ya, betul, Pak Le. betul, Itu iya. ada beberapa lapisan-lapisan Iya. ini. Jadi Purboyo itu Joko Umbaran Ya. itu nama muda. Ya. Lalu gelarnya Ya. itu Purboyo 1. Purboyo 1, Terus kalau julukannya Benteng Mataram. benteng Ya, Mataram. kalau yang Banteng Mataram itu Raden Mas Papa. Raden Mas Papa. Purboyo ada kenapa? Kenapa? dikatakan Ya, kenapa? Raden Mas Papa? Karena jarinya itu tidak naik Tidak. turun atau istilahnya Tidak papa naik semua. turun. Ya, Tidak naik turun, Jadi tapi jarinya itu rata semua. Iya, itu kenapa dinamakan Raden Mas Papa. Papa. Ya. Iya. Dan itu besok kita bahas Siap. di edisi selanjutnya. Iya, iya, Ya. karena kita harus menyelesaikan yang ini. Sudah lama belum selesai. Iya. Nah, terus satu hal lagi Pak Le yang mau saya tanyakan. Nah, tadi seperti dibilang kalau ibunda dari Raden Purboyo Purboyo itu bersuci di Kaligowang. Kalinyamat. Oh, Kalinyamat. Kalinyamat. Sebelum namanya itu ya. Kaligowang, Iya, sebelum itu kan Kalinyamat. Iya, iya, iya. Nah, Kalinyamat. Kenapa setiap saya bilang apa ya? Setiap beliau yang seperti Ayahnya. ayahnya, Ki Ageng Giring. iya, Ki Ageng Giring itu bersih, itu pasti di sana Iya, juga. iya. Apakah sungai itu benar-benar ya apa ya, sungai yang bersih atau memang untuk Bersuci. bersuci Ya, ya. seperti Ya. itu Pak? Zaman dulu memang sebenarnya itu Sungai Kalinyamat itu tempat untuk bersuci. Jadi istilahnya apa ya? Seperti untuk melunturkan apa ya namanya ya? Apa namanya? Kesedihan atau apalah. Ya, segala sesuatu ya, segala mungkin sesuatu yang itu. yang bersifat kotor Ya. di tubuh kita. Ya, itu Iya. dibersihkan agar manusia itu menjadi suci lagi. Mungkin sama halnya seperti yang di India, Sungai Gangga. Sungai Gangga, itu ya, kan juga ya, sama. seperti itu ya, Ya. Pak Le. Nah, itu satu. Kedua, ada pertanyaan lagi bahwa sepengetahuan saya ini di sini itu katanya kalau ada pesawat atau apa yang yang melintas, melewati iya, di atas ya. iya, itu tidak bisa, Ya. tidak boleh atau tidak Tidak bisa. boleh. Oke, Ya. itu apakah benar Pak Le? Iya.
perkembangan cerita Ya. sampai saat ini dan masih diyakini Ya. oleh warga sekitar atau warga Jogja, Ya. itu tidak ada pesawat yang melintas di atas makam Purboyo I. Ya. Itu. Kenapa? Ya karena mungkin itu kesaktiannya beliau. Ya. Tetapi setiap kali ada apa namanya kalau bahasa militernya apa Ya. saya kurang tahu ya, tetapi yang akan menjadi pilot Oh, uji coba atau latihan terbang Iya, iya. itu sebelumnya mesti pada kesini kirim doa dulu, Iya, kirim doa seperti terus mandi apa? di sumur ini ya. pengangkatan atau apa Ya, itu semacam ya, semacam itu Iya, untuk iya, menghormati iya, iya. beliau itu. Oh, Dan itu iya, kemudian iya. masih dilakukan sampai sekarang ya. saat ini. Oh ya, mungkin karena benteng Ya itu tadi. gak. Iya, Ya, nggak tahu benteng, kita ya. kita ngomong benteng gaib Iya. atau apa itu tadi. Iya, Iya, betul. Itu. Lalu saya dengar lagi Pak Le yang soal ibundanya yang katanya ini katanya sih tidak mau dicungkup, itu apakah benar iya. juga? Iya, itu ada di desa Sodonggiring di dekat makamnya Ki Ageng Ngiring atau ayahnya Oh, di sisi selatannya. Iya teman-teman, ini habis ini kita ke sana ya Pak Le. Iya. Kita mengulas yang di tempat ibunda beliau. Betul, Nah, ya. nanti kita bisa lihat apakah benar bahwa di sana itu makam beliau bercukup atau tidak. Iya. Itu. Nah. Ya itu ceritanya. Ya itu kan beliau punya nadar Iya. atau istilahnya janji atau sumpah ya, Oke. agar keinginannya selama belum tercapai Iya. dan untuk menebusannya Iya. itu beliau tidak mau enak-enak dikasih cungkup. Iya, Ya istilahnya seperti itulah ya. Jadi setiap kali ada dibangun cungkup di situ mesti bergeser. Sampai saat ini keseharian atau makamnya beliau kan tidak ada cungkupnya Ya. untuk, dan julukannya kan Roro Lembayung. Roro Ya, Lembayung. ini kan Roro Lembayung. Iya. Gitu. Nah, ada hubungannya lagi nggak Pak Le? Kadang nama-nama itu juga bisa menjadi clue-clue. Kenapa Ya. diberi nama Roro Lembayung juga? Roro Lembayung kalau di kepercayaan di desa sekitar Ya. itu untuk menghormati beliau, tidak pernah mereka menyayur lembayung, tetapi diganti daun kacang dan sebagainya. Jadi untuk masak sayur, Iya. penduduk sekitar jarang menyebut Lembayung. apa, lembayung. Lembayung. Ya, Iya. Kata lembayung sendiri kan sebenarnya kita warna lembayung itu seperti apa toh? Identik dengan kesedihan mungkin Biru ungu ya, biru gitu ungu ya. seperti itu ya. Nah, ini Itu sebenarnya ini menjadi menarik sebenarnya. Ini akan merembet kemana-mana sebenarnya ini. Kalau kita ngomong soal warna-warna itu. Ya. Nah, tapi nggak tahu ini boleh dibahas sekarang nggak ya soal yang seperti itu. Maksudnya kenapa jadi muncul pertanyaan-pertanyaan lagi teman-teman. Kalau saya perhatikan apa ya namanya, baju atau itu juga itu edisi besok aja ya Mas. itu yang besok ya. Besok Oh, aja. yang besok nggak Ya, boleh untuk sekarang. penutupan Nggak boleh, yang teman-teman. nanti berkaitan dengan babat alas mentau Mentau, iya. atau terakhir agar namanya perjalanan ini Ya. dari Weteng Penggalih Ya. agar bisa masuk ke Kuto Ageng Kuto atau Ageng. kemuliaan. Iya. Dan itu nanti kita juga singgung sedikit tentang Sendang Kemuning. Kemuning lagi. Yang pertama kali kita Nah, obat. itu akan ada. Siapakah beliau yang Nah, di situ? Betul. Gitu. Dan ternyata Pak Le itu juga sudah mendapat izin. Sebenarnya sudah mendapat izin mengabarkan, menginfokan kalau siapakah di edisi pertama yang kita bikin itu yang lenggah di sana itu siapa sih? Namanya siapa? Itu akan kita Iya. bahas di Kota Gede, Pak Le. Edisi terakhir kita. Edisi terakhir Ya, di nanti kita singgung sedikit. Iya, Pak Novi. iya, akan kita singgung. Nah, kemungkinan karena ini sudah siang dan kita harus mengejar di tempat, kita harus ke Wonosari teman-teman, ke tempat makam Niken Purwosari. Iya, Niken Purwo. Karena masih berkaitan, makanya kita akan segera ke sana. Jadi nanti di sana kita beberkan sedikit siapakah beliau yang benar-benar kita membahas soal tentang Niken Purwosari. Ya, itu. Jadi ikutin kami terus, jangan kemana-mana. Selalu like, komen, share kalau teman-teman suka.
dan Subscribe. di sub pastinya. Begitu teman-teman, dan kita tahu di sini banyak mobil-mobil, banyak yang berziarah juga karena apa namanya? Bagaimanapun juga beliau adalah sosok yang sangat-sangat penting ya, Pak Le. ya. Sangat penting Dan sangat- fenomenal. dan fenomenal. Nah, kenapa bisa dinamakan Woting Penggalih dan banyak yang berziarah? Karena mungkin dengan berziarah di sini itu bisa membuka Ya, kebijaksanaannya Kebijaksanaan. dalam setiap mendapatkan apa voting penggali itu seperti permasalahan pikiran dan permasalahan hati. pikiran dan hati. Nah, kenapa? Ya itu tadi Woting Penggalih, wot galeh. Wot itu jembatan, kalau dalam bahasa Jawa wot itu jembatan. Ya. Galeh itu bisa dibilang galeh itu pikiran hati, atau hati. ya dari bisa. penggalian. Ya. Nah, itu. Jadi wot galeh itu adalah woting penggalih, di mana kita harus apa namanya, bisa mengurai semua permasalahan. Ya. Itu begitu pula dengan Raden Purboyo yang beliau sudah bisa mengurai siapakah ayah beliau ya, juga, meskipun melalui proses-proses yang mungkin Ya, pergumulan ya. Iya, pergumulan. Betul, pergumulan dan sebuah proses yang sangat-sangat rumit, tapi pada akhirnya itu bisa terpecahkan. Nah, itulah kenapa kita bahas tentang wot galeh itu, ya itulah artinya seperti itu. Kita bisa mengurai. Jadi jangan apa ya, jangan terus ngelentru, apa ya bahasa Indonesia, ngelokro di saat putus asa di saat kita ada sebuah permasalahan. Itu nggak usah putus asa atau seperti apa, karena semuanya pasti bisa ada jalan keluarnya. Begitu ya, Pak Le. Oke, teman-teman, kita sekarang akan ke Wonosari. Ikutin kita. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share kalau teman-teman suka, dan komen dari teman-teman sangat berarti buat kami. Kami tunggu terus. Ya. Kemarin banyak sekali ya Mas Afi ya. Iya. Yang minta ini kok belum tayang. Ya, betul. Banyak banget. Memang aduh ya, karena memang kesibukan sok sibuk sih sebenarnya. Satu kesibukan, dan kedua karena COVID. Ya, karena COVID itu pandemi memang itu kita agak susah keluar. Jadi itu kenapa kita belum bisa mengeksplor tempat-tempat lagi. Nah, tapi semoga ini sudah mulai new normal sih. Ya, new normal. Di sini sudah mulai new normal. Kita berharap bahwa kita bisa sudah mulai mengeksplor lagi ya Pak Le ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu. Saya cuman ada quote satu sih sebenarnya. Mungkin ya, ada satu quote yang untuk mengingatkan teman-teman. Jadi pitutur leluhur, ojo nganti luntur. Oke, teman-teman, ikutin kami selalu, dan see you.